Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotoreseptor dan kemoreseptor pada jangkrik. Saya Syifa Mutia Tomzal, NIM K45190777, Prodi Pendidikan IPA Universitas 11 Maret. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fotoreseptor. Fotoreseptor sendiri merupakan respon indera yang menanggapi rangsangan cahaya. Fotoreseptor memiliki beragam struktur, mulai dari yang sederhana hingga struktur yang rumit dan terorganisasi. Menurut Ngarofa 2020. Sedangkan kemoreseptor adalah reseptor yang menerima rangsangan dari zat-zat kimia. Contoh dari kemoreseptor adalah mulut, antena, dan kaki, seperti yang ada pada serangga. Nah, selanjutnya adalah fotoreseptor yang ada pada jangkrik. Jangkrik sendiri merupakan insekta nokturnal yang lebih aktif pada malam hari. Nah, pada jangkrik dan insekta lainnya, fotoreseptor mereka ada dua, yaitu mata tunggal atau ocelli dan mata jemuk atau mata faset. Mata tunggal pada jangkrik tidak mampu menangkap bentuk dan bayangan, namun mata tunggal ini sangat peka terhadap intensitas cahaya. Sedangkan adalah mata yang terdiri atas sejumlah unit yang biasa disebut dengan omatida. Nah, setiap omatida ini tersusun atas sistem lensa dan beberapa sel sensori. Fungsi dari sistem lensa ini adalah untuk memfokuskan cahaya agar jauh menuju elemen fotosensitif, keluar dari sel sensori dan berjalan menuju lobus optik. Struktur dari mata tunggal dan mata majemuk dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pada mata tunggal, strukturnya hanya terdiri dari kornea, kutikula, epidermis, dan sensori sel. Sedangkan pada mata majemuk, saat diperbesar, terdiri atas omatidium. Nah, nantinya cahaya akan masuk ke dalam kornea, lalu difokuskan oleh crystalline cone, dan akan difilter oleh pigmen visual, lalu dideteksi oleh rhabdomer yang ada di retinula sel. Nah, retinula sel ini memiliki akson yang bergabung atau menyambung dengan membran. Nah, akson dari retinula sel ini membentuk saraf optik yang kemudian meneruskan rangsangan ke fotocerebrum pada otak serangga hingga nantinya otak dapat memberikan perintah. Selanjutnya adalah kemoreseptor pada jangkrik. Nah, kemoreseptor pada jangkrik ini seperti kebanyakan serangga terdapat pada antena, kaki, dan mulut. Struktur utama dari antena adalah flagellum, pedikal, dan scape. Nah, antena pada insekta ini memiliki beberapa jenis, yaitu Staphylococcus, moniliform, pectinate, bipectinate, filiform, flabellate, lamellate, geniculate, plumose, aristate, clubbing, dan stylate. Nah, pada jangkrik, jenis antenanya adalah filiform. Karakteristik dari antena jenis filiform ini adalah kecil silindris dengan segmen-segmen yang berukuran hampir sama. Lalu bagaimana sih kerja kemoreseptor saat ada rangsangan? Nah, saat muncul rangsangan berupa zat kimia, kemoreseptor pada antena dan kaki ini akan berinteraksi dengan zat kimia tersebut. Kemudian membentuk kompleks kimia reseptor yang berlanjut ke potensial generator, di mana potensial ini akan menghasilkan potensial aksi pada sel saraf sensoris hingga ke otak dan menimbulkan tanggapan. Berdasarkan kajian teori tersebut, maka dapat ditarik hipotesis bahwa mata jangkrik mampu mendeteksi adanya cahaya dan antena jangkrik mampu mendeteksi zat kimia pada makanan. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan sebuah percobaan fotoreseptor pada jangkrik dengan alat bahan jangkrik, wadah, senter, dan alat tulis. Variabel pada percobaan ini ada 3, yaitu variabel terikatnya tingkah laku jangkrik, variabel bebasnya intensitas cahaya, dan variabel kontrol adalah wadah yang sama. Percobaan ini dimulai dengan menyiapkan alat bahan,
Memasukkan jangkrik ke dalam wadah, meletakkan senter ke salah satu wadah, sedangkan wadah yang lain dibiarkan gelap. Kemudian mengamati tingkah laku jangkrik dan mencatatnya. Berikut ini adalah hasil dari percobaan fotoreseptor pada jangkrik tersebut. Sesaat setelah jangkrik dimasukkan ke dalam wadah terang dan berada tepat di bawah cahaya, jangkrik tetap diam untuk beberapa menit. Nah, 3 menit kemudian jangkrik mulai bergerak menjauhi cahaya. 3 menit selanjutnya, jangkrik tetap diam di tempat tersebut. Setelah itu, jangkrik kembali bergerak mendekati cahaya, namun berada di sudut berlawanan dari posisi awal jangkrik, sehingga jangkrik berada pada tempat yang tidak terlalu redup dan tidak terlalu terang. Nah, jangkrik tetap berada di posisi ini selama 20 menit. Sedangkan pada jangkrik di wadah B, awalnya jangkrik terlihat aktif bergerak selama 4 menit. Setelah itu jangkrik diam di satu tempat selama 3 menit, kemudian aktif bergerak kembali. Selama masa percobaan, jangkrik di wadah B juga selalu aktif bergerak meskipun sesekali diam dan berhenti. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dianalisis bahwa jangkrik lebih aktif di tempat gelap karena jangkrik merupakan hewan nokturnal. Nah, pada saat mendeteksi cahaya akan masuk ke kornea jangkrik, kemudian cahaya ini akan difokuskan oleh crystalline cone untuk dideteksi oleh rhabdomen yang berada di retinula cell. Nah, akson pada retinula cell yang menempel pada membran akhirnya membentuk saraf. Nah, kemudian sinyal dikirimkan ke fotocerebrum di otak lalu diproses untuk diberikan respon. Karena mata majemuk jangkrik memiliki batasan untuk dapat menerima cahaya, maka respon yang diberikan otak adalah berupa perintah untuk bergerak mencari posisi dengan intensitas cahaya yang tepat dan cukup bagi mata jangkrik. Percobaan selanjutnya adalah percobaan kemoreseptor pada jangkrik menggunakan alat dan bahan jangkrik, wadah, larutan gula, daun bawang dan seledri, serta alat tulis. Untuk variabel percobaan yang diamati adalah variabel terikat berupa tingkah laku jangkrik, variabel bebas wadah kosong, wadah berisi larutan gula dan wadah berisi daun seledri dan daun bawang, dan variabel kontrol adalah wadah yang sama dengan intensitas cahaya yang sama. Pada percobaan kemoreseptor pertama, wadah kosong dan wadah berisi larutan gula dimasukkan ke dalam tempat yang sudah terisi oleh jangkrik. Nah, perlahan namun pasti, jangkrik mulai terlihat menggerak-gerakkan antenanya dan mencari-cari sumber dari zat kimia tersebut. Dan ternyata jangkrik menuju ke wadah yang berisi larutan gula. Nah, dapat dilihat bahwa pada akhirnya jangkrik mengerubungi wadah berisi larutan gula. Percobaan kemoreseptor kedua adalah mengganti wadah berisi larutan gula tersebut menggunakan wadah berisi daun bawang dan daun seledri. Nah, dapat dilihat juga bahwa jangkrik sudah mulai menggerak-gerakkan antenanya untuk mencari wadah yang berisi daun bawang dan daun seledri tersebut. Meskipun sempat kebingungan, namun pada akhirnya seluruh jangkrik akan berpindah menuju wadah berisi makanan tersebut. Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa zat kimia dari makanan dan larutan gula berinteraksi dengan antena dan kaki jangkrik. Hal ini kemudian memicu potensial generator atau perubahan potensial listrik saat melewati reseptor. Kemudian menghasilkan potensial aksi pada saraf sensoris ke otak sehingga menimbulkan tanggapan. Zat pada makanan dan larutan gula terdeteksi oleh kemoreseptor sehingga otak jangkrik memerintahkan gerak menuju asal rangsangan. Nah, setelah sampai pada makanan dan larutan gula, jangkrik memastikan bahwa itu benar makanan dan gula dengan menggerak-gerakkan antenanya dan menggunakan mulutnya. Setelah memastikan itu benar, otak memerintahkan kembali untuk memakan makanan tersebut dan meminum larutan gula tersebut.
Maka dapat disimpulkan bahwa fotoreseptor merupakan reseptor indera yang menanggapi rangsangan cahaya. Pada jangkrik, fotoreseptor memiliki dua jenis, yaitu majemuk. Mata tunggal yang sensitif terhadap cahaya namun tidak membentuk bayangan, sedangkan mata majemuk mendeteksi cahaya dan bayangan. Untuk kemoreseptor adalah reseptor indera yang menanggapi rangsangan kimiawi. Dan pada jangkrik, organ yang berperan sebagai kemoreseptor adalah kaki, antena, dan mulut. Berdasarkan dua percobaan di atas, maka hipotesis diterima bahwa antena jangkrik mampu mendeteksi adanya makanan pada tempat yang berisi larutan gula maupun daun bawang dan daun seledri, serta jangkrik menjauhi cahaya dan lebih aktif pada kondisi gelap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.